Halo Mama, halo Bunda. Jumpa lagi dengan saya. Jumpa lagi dengan buku baru saya. Buku baru yang akan saya ulas. Judulnya ini, Mam. Jolly, ditulis oleh Maria Budianta. Nama Budianta pasti sudah tidak asing ya di telinga Mama, Bunda. Siapa? Ya, betul. Eka Budianta. Maria Budianta ini putri Pak Eka Budianta. Jolly ini memang buku anak-anak, buku anak-anak ya. Maria Budianta tentu saja orang Indonesia, tapi dia menulis buku ini dalam bahasa Inggris. Ilustrasinya atau dia berkolaborasi dengan siapa? Cindy ya, Cindy saja. Sini namanya Cindy saja yang membuat ilustrasinya. Ilustrasinya yang bagus-bagus dalam 3 warna, hitam, putih, dan merah. Ceritanya tentang persahabatan 3 ekor serangga, ulat, cacing, dan kepik. Ketiganya bertemu pada suatu pagi di sebuah kebun. Waktu itu si ulat ini sedang asik sarapan daun ya, nyam-nyam-nyam gitu. Tiba-tiba ada yang melemparnya dengan tongkat atau dengan ranting. Siapa itu yang melemparnya? Dia adalah Wayan, anak laki-laki yang tinggal di dekat kebun tersebut. Si ulat jatuh, terkena lemparan ranting tersebut. Dia jatuh ke tanah dan bertemu dengan si cacing. Nah, lalu mereka berkenalan. Cacing ini ternyata buta. Iya, dia tidak bisa melihat ya, tapi dia sangat peka. Dia bisa melihat dengan indera lainnya. Sementara si ulat ini memiliki 6 kaki, 3 pasang ya, 6 kaki, dan dia menyebutnya ini hook, seperti tangan ini ya. Katanya gunanya untuk membantu dia kalau memanjat pohon atau apa ya, naik gitu. Sementara si cacing ini sudah buta, dia tidak punya kaki, dan hidupnya di dalam tanah yang gelap. Begitu. Lalu bergabung juga seekor kepik. Nah, tahu kan Ma, kepik itu yang sayapnya merah terus ada titik-titiknya hitam itu ya. Nah, kemudian ketiganya itu kan sangat berbeda ya fisiknya. Secara fisik itu mereka sangat berbeda walaupun sama-sama serangga. Nah, tapi itu tidak menghalangi ketiganya untuk menjalin persahabatan. Mereka akhirnya bersahabat dan saling membantu dalam kesulitan. Pernah pada suatu hari si ulat ini hampir celaka, hampir mati gara-gara kena semprot insektisida. Ya mabuk ya, keracunan. Wah, kedua sahabatnya nih berjibaku atau berusaha keras menyelamatkan nyawa si ulat. Dia dicemplungin ke dalam cangkir berisi teh. Nah, kata si cacing, teh itu bisa menetralisasi racun-racun dalam tubuh si ulat. Selamatlah si ulat. Nah, lalu begitu mereka tiap hari bertemu gitu ya. Ada saja peristiwa-peristiwa yang menarik dari persahabatan mereka itu. Sampai kemudian si ulat tiba saatnya masuk ke sekolah metamorfosis. Ya, di sini namanya sekolah metamorfosis. Dia sudah
waktunya untuk menjelma atau menjadi kepompong untuk kelak menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, ketika akhirnya si ulat ini berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, tapi dia tidak menjadi sombong. Dia tetap bersahabat dengan si cacing yang buta dan si kepik. Si ulat meyakini bahwa oh ya, ternyata ada orang atau ada makhluk, ada hewan, hewannya artinya yang punya kaki seperti aku, tapi ada juga yang tidak punya kaki seperti si cacing, dan ada yang punya sayap seperti kepik. Begitu di dunia ini ternyata tidak seragam, tidak semuanya seperti aku. Itu cocok banget ya dengan kondisi Indonesia yang beragam ini, dengan aneka suku, bahasa, agama, ras, yang mestinya tidak menjadi halangan untuk tetap bersahabat, tetap rukun gitu ya, tetap saling toleran satu sama lain, tidak bertikai, tidak berkelahi, malah saling membantu. Nah, itu pesan yang disampaikan oleh Maria lewat kisah ini. Persahabatan, kesetiakawanan, keberagaman. Nah, seperti itu. Nih gambarnya bagus. Saya suka ya gambarnya. Tuh, lucu-lucu. Ya, disampaikan dalam bahasa Inggris, tapi saya kira anak-anak sekarang kan udah jago-jago ya, dari kecil sudah diajarin bahasa Inggris gitu. Nah, jadi nggak masalah kalau buku ini dalam teks bahasa Inggris. Tapi saya sih berharap satu saat Gramedia juga mau menerbitkan yang versi bahasa Indonesianya. Nah, ini lokasinya atau setting ceritanya di Bali. Tokoh-tokohnya bernama Gede, Putu, Wayan gitu. Bagus. Ini semoga bisa menjadi referensi atau bisa menjadi pertimbangan Mama, Bunda untuk belanja. Kalau pas belanja buku bisa dicari, kalau yang belum punya, belum baca, ini cocok lah ya untuk mengajarkan anak-anak kita tentang arti persahabatan dan toleransi. Ini tidak menggurui kisahnya ya, mengalir saja seperti sebuah cerita. Kita tidak terasa diajarin gitu, tidak terasa diceramahi bahwa oh lo harus bersahabat, oh kamu walaupun berbeda harus bersahabat. Tidak verbal seperti itu ya, tapi kita ini dibungkus, pesan-pesan itu dibungkus lewat sebuah kisah yang sederhana sebetulnya, tapi menarik. Semoga Mama tertarik untuk membaca buku ini buat putra-putrinya. Masih ada kok, ini terbit tahun lalu, ada 11 bab dan tebalnya 56 halaman. Saya lupa harganya. Kemarin saya sempat lihat ya, beberapa tahun yang lalu saya sempat lihat nangkring di rak Gramedia, tapi saya lupa harganya berapa. Gitu, Mam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, jangan pernah beli buku bajakan, belilah buku yang asli. Walaupun bekas, tapi asli. Sampai jumpa di buku berikutnya. Salam.